Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Ayu Febriani dari SD Negeri Cipinang 3, calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Bantarkaung, Kabupaten Brebes. Perkenalkan, saya Ayung Femeliani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Cikuning 3. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Endang Sulistiawati MPD dan pengajar praktik Ibu Sumur Trimaningsi MPD. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGV mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma teaching coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Dalam supervisi akademik, saya melakukan supervisi dengan guru PJOK yaitu Ibu Sumiati SPB, mengambil materi pas bawah dalam permainan bola voli kelas 6 SD Negeri Cipinang 3. Waalaikumsalam Mbak Ini. Ya, selamat pagi juga saya ucapkan ya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat, tentunya nikmat sehat ya. Betul sekali. Kita itu nomor satu sehat ya Bu ya, bisa beraktivitas tuh lancar. Alhamdulillah ya Bu. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah menyempatkan waktunya pada hari ini sehingga kita bisa berbincang-bincang ya Bu terkait hal yang pernah saya utarakan tempo hari bahwa saya ditugaskan untuk melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Ibu. Dan kemudian kepala sekolah merekomendasikan Ibu untuk disupervisi. Nah tentunya pada ini kan Ibu PLPJOK ya Bu. Nah kegiatan supervisi akademik ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan diri kita sebagai seorang guru, begitu ya Bu. Jadi kita mau saja Bu, Ibu juga tidak usah merasa terbebani atau bagaimana, karena di sini kita sama-sama belajar. Saya yang masih junior ya Bu, dan ini juga pengalaman pertama saya di sini untuk melakukan supervisi. Oke, nah dalam supervisi ini tentunya saya juga punya tantangan tersendiri, karena saya mensupervisi Ibu guru ES yang sudah bersending ya Bu ya. Nah, dan juga nanti supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahap Bu. Yang pertama itu ada tahap praobservasi, yang kedua itu ada tahap kegiatan observasi, dan yang ketiga itu ada pasca observasi. Nah, yang sekarang itu kita wawancara tentang praobservasi dulu. Bagaimana Ibu bisa dimengerti? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ayu yang sudah berteman mengobservasi ya. Observasi saya sebenarnya di sini saya sebagai guru senior itu sama saja menurut saya. Sama belajar Sama belajar, jadi jangan menganggap kami yang senior itu ahlinya gitu ya. Kami bisa mungkin karena pengalaman kami yang lama. betul sekali. Padahal Ibu kan Bu Ayu itu calon guru penggerak ya Bu, insya Allah tentunya mungkin lebih ilmunya lebih banyak, lebih berinovasi, nanti bisa menggerakkan kami yang senior nanti akan lebih maju lagi Ya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Nampaknya Ibu semangatnya luar biasa. Pantaslah karena guru PJOK ya Bu. Sesuai dengan jabatan Ibu sendiri ya. Nah untuk kegiatan observasinya Bu, kira-kira Ibu maunya apa ya Bu? mungkin tetap lebih baik ya pastinya ya. Baik Dia Ibu. lebih paham. Betul sekali ya Bu ya. Semangatnya luar biasa. Nah oke, baik Bu, berarti kita sepakati kalau besok bagaimana Ibu? Besok Ya. bisa untuk ada jadwalnya. Oke ya Bu, siap ya. Nah Bu, apa saja yang sudah Ibu persiapkan nih untuk kegiatan pembelajaran besok Bu? Yang sudah disiapkan saya Ya, pasti RPP ya. RPP yang pertama ya, RPP itu pasti ya sudah siap. Kemudian medianya juga ya sudah saya siapkan. Kami pilih yang kira-kira mudah dipahami anak, yang konkret ya, ya, jangan yang muluk-muluk. yang sederhana tapi bermakna ya. Iya. LKPD-nya juga sudah Bu. Sudah. Oke, baik Ibu, saya jadi tidak sabar nih untuk
secepatnya atau segera mungkin mengobservasi ibu, masuk ke kelas ibu. Nantinya ya Bu, untuk materi ibu ambil materi apa dan dikasih apa ibu? Nah, besok kan jadwalnya kelas 6 ya. Itu materinya permainan bola voli, pancing bawah. Oke, jadi permainan bola voli gitu ya Bu ya. Jadi mereka kan lebih senang ke permainan lah. Kayaknya menarik gitu. Betul sekali anak kalau bermain ya. Dan itu olahraga tuh sepertinya anak antusias gitu ya. Terus medianya juga bisa divariasikan mudah-mudahan kreasi gitu. Nah, baik sepertinya ini pastinya untuk membuat RPP pembelajaran itu ada tujuannya ibu ya. Ada. Nah, ibu sendiri tujuan pembelajarannya ibu itu apa? Oh, baiklah. Nanti kan saya itu menggunakan model discovery learning. Oh iya itu. Di sana diharapkan siswa itu mampu menjelaskan konsepnya, faktanya, prosedurnya bagaimana di dalam permainan itu dengan tepat. Terus setelah dia memahami fakta konsep, dia mampu mempraktekkan passing bawah seperti apa yang benar. Betul sekali ya Bu. Setelah mempraktekkan, pasti nanti dia bisa mendemonstrasikan di dalam permainan itu bersama timnya, bekerja sama, ya kan? Dia akan melaksanakan atau yang menyelesaikan. Pasti ada perbedaan dalam suatu kelompok atau antar individu ya Bu. Jadi mereka bisa bermain, berinteraksi sosial dalam satu tim, dalam sebuah permainan yang luar biasa, Yang luar biasa yang sportif gitu ya. Sekali ya Ibu, dan bisa terlaksana ya Bu tujuan pembelajaran Bu. Nah Bu, untuk langkah-langkah kegiatan sendiri ya Bu, seperti apa yang akan dilaksanakan besok di bulan anak-anaknya? Kami dalam pembelajaran PJOK kan itu ada tahap ya, ada tahap awal, kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. Di kegiatan awal biasa kami melakukan yang berdoa dulu. Pasti segala sesuatu harus dengan doa, belajar gitu ya. Setelah itu ya kita cek kehadiran anak. Nanti kita tanya bagaimana suasananya hari ini, sehatkah, bagaimana ya? Ada ya pertanyaannya, senang apa tidak hari ini? Sudah siap apa belum? Ibu mengecek kesediaan belajar. Itu kegiatan awal. Nah kegiatan inti saya akan menayangkan sebuah video. Jadi anak saya dulu. Iya, biar mereka itu paham. Oh itu namanya permainan bola voli, passing bawah. Yang benar yang bagaimana? Kalau melihat video, di pikiran dianya itu sudah tertanam, sudah nyantol. Oh nanti begini gitu ya. Ya. Kemudian ya kegiatan penutup. Nanti ada prakteknya juga ya. Ada lapangan. Nanti setelah video anak-anak praktek Dibawa ke lapangan. Dia akan lebih senang juga. Dengan suasana yang masih diberikan berbagai media ya Bu ya, Iya. verifikasi gitu ya Bu. Luar biasa Bu. Berarti sudah cukup lengkap begitu ya Bu, ada kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti dan juga sudah ada kegiatan bentuk. Nah ini saya tertarik untuk kegiatan intinya tadi Bu, tapi akan memberikan video pembelajaran di sini saya setuju ya Bu, karena memang video pembelajaran itu kan sesuai dengan pembelajaran anak. Iya. Dan intinya ya karena memang video itu pada saat ini anak-anak sudah tidak asing begitu ya Bu ya, dengan teknologi yang maksimal, dengan divariasikan dengan model yang beragam seperti itu. Nah kemudian di sini tadi Bu juga akan membentuk kelompok gitu ya Bu ya. Nanti ada kerjasama diskusi untuk pembentukan kelompok sendiri. Menurut Ibu kelebihan dari pembelajaran berkelompok ini bagaimana kelebihannya? Kan setiap individu itu mempunyai tingkatan kemampuan yang berbeda ya. Nah nanti itu kita kelompokkan yang mampu, yang kurang, yang sedang lah, supaya nanti saya sebagai guru bisa mengikuti mereka sesuai kemampuannya. Seperti sekali jadi kan tidak kalau yang kurang dengan yang lebih kan tidak ini sinkron ya Bu ya. Berantem. Yang satu di dia yang paling lagi ya Bu. Dia yang paling pintar. Oke. Saya juga sepakat nih Bu dengan Ibu. Jadi di sini Ibu sudah menggunakan strategi pengelompokan berdasarkan dengan kesiapan belajar anak Ibu. Jadi anak yang mampu, kemudian yang kurang dan yang sedang, dan mungkin di sana nanti Ibu akan memberikan soal-soal atau pembahasan sesuai dengan kesiapan belajar anak Ibu. Ini luar biasa sekali. Berarti Ibu sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi konten di sini secara tidak langsung ya. Nah dalam proses pembelajaran ini tepatnya besok mungkin ada tidak Bu masalah atau tantangan yang akan dihadapi besok? Oh ya.
tantangan mungkin kita sebagai guru pasti ya, pasti ada tantangannya. Makanya di situ kita sebagai guru harus bagaimana, strateginya harus bagaimana, medianya yang cocok bagaimana, metode juga. Ya, insya Allah sudah saya siapkan dengan strategi yang ada strategi Iya. Ibu siapkan ya. Nanti kita bisa tanya. Oke. Nah, Bu, tadi kan Ibu bilang strategi ya. Strategi yang akan dilakukan Bu Su ini agar nanti tantangan tersebut bisa terlewati itu seperti apa ya Bu, kira-kira strategi yang Ibu tadi bilang. Jadi saya ini tertarik sekali dengan strategi yang tadi Ibu bicarakan. Bisa disebutkan? Jadi yang dimaksud strategi itu ya, kita buat bervariasi ya. Pembelajaran dengan media bervariasi. Kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi kalau diceritakan strategi bagaimana, intinya kita membuat strategi sesuai minat bakat kebutuhan setiap anak. Iya ya Bu. Terus harus mampu juga mengontrol emosi anak itu. Pasti. Soalnya kalau di olahraga ya, walaupun dia pintar, Iya. bergerak dengan bagus, tapi emosinya nih, emosional. Tidak Menurut baik. saya kurang ini lah. Seorang atlet akan apa ya? Meraih prestasi itu kalau dia punya mental bagus, emosionalnya jangan naik turun. Apalagi dalam ini yang pertandingan bola voli bisa tidak siap mental itu emosinya gawat ya. Sebenarnya kan kita itu ya sebagai apa ya guru olahraga itu prinsipnya kan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Apa jiwa yang kuat? Ya seperti itu, mampu apa ya hidup ini seperti apa? Iya. Nah, ini betul sekali Bu. Nah, yang saya lihat di sini untuk persiapan sendiri ya Bu, apakah keseluruhan ini sudah 100% begitu Bu, atau mungkin masih ada yang kurang, masih ada yang perlu ditambahkan mungkin untuk observasi besok kira-kira? Ya. Kalau menurut saya mungkin 100%. Tapi menurut guru penggerak kita tidak tahu ya. Karena belum terlaksana ya Bu. belum kita lihat kan. Jadi Kita lihat saja besok itu ya. Karena Ibu merasa sudah siap, nanti kita besok tinggal praktek aja. Alhamdulillah ya Bu. Ya Bu. Siapakah mungkin yang Ibu ajak kolaborasi agar membantu Ibu nih? Mungkin ada dengan sejawat, ada teman mungkin dalam melakukan pembelajaran yang bervariasi, yang menggunakan, yang sesuai dengan kebutuhan murid, terus juga pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu ada yang melibatkan. Oke. Pasti ya, saya setiap akan melaksanakan pembelajaran. Saya berkonsultasi dengan guru kelasnya. Kan itu guru kelas mungkin yang lebih paham ya. Iya, setiap hari dia tahu lah sifatnya. Kalau kita berolahraga, kita lihat hari itu keadaannya bagaimana dulu, tapi ya kita bisa melihat juga sikap sosialnya kalau sudah mengikuti pelajaran. Jadi ada komunikasi pastinya ya Bu, bertanya-tanya dengan wali kelasnya mungkin ini anak bagaimana, kita harus memberi treatment seperti apa kepada anak tersebut. Oke, baik, jadi sudah terjalin kolaborasi yang bagus Bu. Nah, seperti yang saya utarakan di awal tadi ya Bu, bahwa untuk kegiatan supervisi akademik ini sendiri itu kan lebih kepada peningkatan kompetensi diri ya Bu ya. Nah, kita sebagai seorang pendidik, khususnya pada saat kita melakukan pembelajaran lagi, untuk peningkatan kompetensi diri tentunya kan muncul ya Bu dalam diri kita sendiri dalam rangkaian supervisi ini. Menurut Ibu, kompetensi diri dari Ibu yang ingin Ibu kembangkan itu apa? Kompetensi yang akan saya ini kembangkan oleh Ibu pasti sebenarnya. ya, betul. Jadi sebelum kita mengembangkan kompetensi anak, kita kan harus memahami dulu ya, memahami dulu peserta didik kita itu sesuai dengan apa ya bakatnya, karakteristik dia itu seperti apa. Walaupun kita memberikan ilmu sama, kita hasilnya tetap saja sesuai kemampuannya. Kemudian juga mengembangkan kompetensi sosial dan emosional. Nah, itu yang juga ya Bu ya. Apakah seorang jiwa olahragawan tidak memiliki emosional atau rasa sosial? Diharapkan kami menciptakan anak-anak atau generasi penerus yang mempunyai sikap jiwa yang sportif lah. Betul, Yang namanya sportif ya sudah luas ya Bu ya. Mungkin Wah, itu paham gitu. Jadi baik Ibu, yang saya tangkap dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu beda publik ya Bu, pengetahuan tahunya dan sebagainya dengan siswa. Kemudian ada juga kompetensi sosial emosional atau KSE ya Bu, berkaitan dengan bagaimana tadi Ibu bagaimana cara Bu tadi untuk menyampaikan pembelajaran itu dengan menarik di situ ya, dan terutama yang penting itu mengontrol emosi. Karena dalam PJOK itu kan banyak perlombaan pertandingan ya Bu, justru siswa itu harus dituntut sportif lah, intinya itu menerima kekalahan dan walaupun menang jangan sampai jadi dari kompetensi-kompetensi ini mungkin apa kompetensi yang lebih spesifik atau yang lebih bisa di ini ya Bu, spesifikkan ingin observasi gitu loh.
tentunya diobservasi dan pembelajaran itu nanti apa sih khususnya Iya. saya maunya mana Iya, gitu. betul. Pelajaran pas bagian apa yang ingin di Jadi gini ya, kalau di bola voli itu kan banyak sekali apa ya, teknik dasar ya. Ada passing, ada service. Kalau service sepertinya mereka itu bisa lah service. Nah di dalam passing ini, terutama passing bawah, itu kalau benar-benar dia tidak menggunakan teknik yang betul, dia tidak bisa untuk bekerja sama dengan teman. Jadi saya tuliskan nanti di passing bawah bagaimana teknik yang betul, tekniknya. Nah, kalau sudah teknik betul, insya Allah nanti dia bisa bermain dengan baik. Oke, nah jadi nanti yang lebih saya perhatikan tadi adalah nanti kegiatan inti ya Bu, karena teknik kelas 2 ini kegiatan inti berhubungan dengan cara Ibu untuk menyampaikan pembelajaran itu agar menarik ya Bu, Iya. dan materi juga pastinya sudah dipahami anak menjadi tidak terbebani gitu. Iya. Nah saya rasa persiapannya sudah siap, sudah matang, nanti dari tinggal direalisasikannya saja ya Bu besok. Nah semoga saja ya Bu apa yang Ibu sudah rencanakan ini besok bisa diterapkan dengan baik dan juga pastinya dari kesehatan ya Bu ya. Tentunya anak-anak juga bisa memperoleh ilmu yang bermakna. Mudah-mudahan ya Bu. Oke, baik Bu, sekian saja dari saya untuk bincang-bincang kali ini. Saya pastinya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu karena Ibu telah menyempatkan waktunya, sudah bersedia untuk disupervisi oleh saya dan juga sekarang sudah bisa berbincang-bincang Ibu dengan saya. Sama-sama Bu Ayu, terima kasih. Setelah saya berbincang-bincang seperti ini, sepertinya saya kayak bertambah semangat. Alhamdulillah ya Bu. Kita belajar bersama ya Bu. Apalagi saya yang berbilang pasti lebih baik gitu ya. Nanti kita sharing aja ya Bu, tenang saja, jangan inilah, udah santai, pokoknya santai. Pembelajaran saya berjalan baik, Bu Ayu yang mengobservasi juga mendapatkan ya ilmu mungkin Mudahan ya Bu ya. ya bertambah lah. Ini pastinya ya Bu. Oke ya Bu ya. Ya Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita hari apa ya? Jumat. Pelajaran. Semuanya sudah siap? Siap. Adakah hari ini yang tidak masuk sekolah? Siap semua ya? Nah, nanti kita akan belajar ya, belajar tentang bawah. Sebelumnya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Silakan. Nanda Lalu memimpin doa. Ya, silakan.
Bola voli. Mendemonstrasikan berarti kamu bisa bermain bersama teman. Ya. Nanti di situ kamu akan merasakan oh senangnya bermain bola voli. Ya. Di sana harus berjiwa sportif. Ya. Tidak boleh menang sendiri. Harus bekerja. Paham? Nah, sebelum pembelajaran ini kita kan di kelas ini ada kesepakatan ya. Kesepakatan bersama selama pembelajaran PJOK kita sepakat tidak boleh. Ayo, makan di kelas, minum di kelas. Terus apa lagi? Tidak boleh ngobrol, tidak boleh bermain sendiri, tidak boleh mengganggu teman-teman. Kalau ada yang mengganggu berarti kalian tidak sepakat, tidak mematuhi kesepakatan. Sudah siap? Ya. Baiklah. Tadi kalian sudah siap, hatinya sudah senang, ya? Semua sudah oke. Berarti nanti kita akan lanjut ke pembelajaran. Materinya tentang apa tadi? Tentang kasih. Belum pembelajaran melalui gambar video. Sekarang kita berdiri dulu, breathing dulu. Ya, semua berdiri. Biar hatinya senang, biar relax ya, jangan tegang. Nanti ada tepuk sehat, ya. Ya, tepuk sehat. Diulangi lagi. Sambil sebut dong, sambil sebut, ya. Semangat, biar hatinya plong, tidak ada beban. Sekali lagi, tepuk sehat. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Sekarang kalian akan melihat ini ya, ada gambar
posisi badan. Silakan dilihat dulu, kemudian dipikirkan dulu ya. Tugasnya apa? Sudah, dibaca ya. Perhatikan dulu kalau dulu. Sebelum melakukan atau menjalankan KBD, kita bikin dulu ya. Ya. Semuanya berdiri. Berdiri memang ada buku di sini. Ya, semuanya. Tangannya siapa? Di depan dada. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Luar biasa. Tadi kalian sudah di jalan kelas ya? Sekarang kita akan mempraktekkan passing bawah. Ini Bu Guru sudah siapkan bola balon. Nanti untuk praktek ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebelumnya kita briefing dulu yang tadi, yang pertama ya. Ingat? Tepuk sehat ya. Ya. bawah. Boleh dari koran, dari majalah, ya. Jadi dikumpulkan dulu, akan dibuat ketiga, gitu, ya. Nah, setelah selesai pembelajaran ini, kalian sudah paham. Bu Guru ucapkan terima kasih. Kamu sudah semangat pembelajaran dengan baik. Sebelum itu, kita mengadakan operasi subuh. Kita bersih-bersih dulu sampah-sampah yang ada di bawah diambil. Ya. Di bawah, coba, diambil semuanya. Ini diambil. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang bisa bertemu lagi ya Bu, berbincang kembali mata setelah kemarin kita melakukan observasi di kelasnya Ibu. Memang dalam tahap supervisi akademik ini adalah pasca observasi yang terakhir Bu. Setelah kita melakukan observasi, kita adakan percakapan seperti ini, atau kita sebut wawancara pasca observasi. Nah, dari percakapan ini adalah kita analisis pembelajaran kemarin, hal-hal baik apa yang sudah dilakukan, dan mungkin hal apa yang masih perlu perbaikan, sekaligus kita refleksi dari hasil pembelajaran yang kemarin. Jadi Ibu kemarin sudah membuat RPP dan juga perangkatnya, dan juga sudah menerapkannya ya Bu di dalam kelas begitu. Nah, menurut Ibu sendiri, hal-hal apa yang sudah berjalan dengan baik dan hal-hal apa yang masih perlu untuk perbaikan? Ya, baiklah. Terima kasih Bu Ayu sudah memberikan waktu untuk saya untuk merefleksi pembelajaran yang kemarin ya. Alhamdulillah pembelajaran kemarin itu ya berjalan lancar. Alhamdulillah. Walaupun ada sedikit gangguan lah ibaratnya tidak sempurna ya Bu. Karena kemarin pembelajaran ada di dalam kelas dan di luar kelas, jadi saya refleksi dua tempat gitu ya. Iya. Jadi untuk di dalam kelas, alhamdulillah anak-anak fokus, senang, menyimak karena dengan melihat video dia itu nanti akan muncul di pikirannya. Oh ternyata tekniknya seperti ini, seperti itu. Nah itu bagus. Cuma bagi yang karena latar belakang anak ya beda-beda, gaya belajar beda-beda. Ya di situ tetap ada yang masih tidak fokus. Jadi dia melihat, tapi apakah dia menyimak? Tapi pikirannya kemana? Iya gitu. Kita lihat wajahnya datar gitu. Apa dia mengalami kesulitan gitu? Apakah video saya kurang khusus gitu? Betul ya. Itu kelebihan dan kekurangan yang di kelas ya. Kalau yang di luar, kita kan menggunakan balon. Balon bagi mereka itu yang menyenangkan. Warnanya bagus gitu. Tapi di balik itu mereka seolah-olah balon itu kayak untuk permainan ya, asik sendiri gitu, dipegang-pegang, dilihat, dilempar-lempar gitu. Akhirnya kurang fokus juga dengan materi khususnya yang pas di bawah itu ya Bu. Kekurangannya udah meletus, Ya balonnya udah pecah. Ya. Nah, jadi pasti dalam satu pelajaran ada kelebihan dan kekurangannya. Nah Bu, jika untuk kedepannya untuk mengantisipasi agar kekurangan yang tadi Ibu jabarkan tidak terulang lagi ke depannya, apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi? Nah, mungkin nanti saya akan memperbaiki medianya juga ya, gitu, yang lebih lebih menarik, gitu, yang lebih mudah ditangkap anak. Misalnya nanti videonya ya kita dengan gerakan langsung ada permainan juga, biar kepikiran ya sekilas. Nanti loh kalian akan seperti ini, bermain seperti ini, menyenangkan apa tidak. Nah, mungkin dari situ dia akan berpikir, oh iya nanti senang nih kalau saya bisa pasang bawah. Kalau balonnya bisa diganti dengan apa kita bawah? Balon. Soalnya kalau bola voli ya, kalau pakai plastik, ya itu bisa. Bola plastik. Bola plastik. Tapi harus di ini karet ya. Agar apa itu? Biar mantul. Mantul kan karet ke kulit bisa mantul. Jadi bola plastik yang ada karetnya. Kalau yang bola voli yang asli, kalau yang baru itu anak. Kurang ini ya Bu ya. Kalau buat latihan untuk ini anak gitu ya, usia anak. Untuk latihan langsung bola voli kayaknya dia terlalu, waduh ini keras ya. Nah jadi dia asal ininya adaptasi dulu ya Bu ya namanya. Oke. Baik Ibu, menurut Bu Suni sebagai seorang guru ngapel PJOK ya Bu, pastinya harus paham semua karakteristik anak ya Bu, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, yang bisa Ibu lakukan agar nantinya anak-anak bisa fokus, bisa betah dalam belajar, dan bisa menikmati media pembelajaran yang Ibu berikan, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan dia tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, yang dilakukan oleh Ibu bagaimana untuk melatih semua itu pada anak-anak? Baiklah, sebelum kita mengadakan pembelajaran kan kita memang harus karakteristik anak harus
dia harus sudah paham lah. Tapi kan kita kalau tidak bekerjasama ya dengan wali kelas, kita juga mengalami kesulitan ya. Ya, karena apa? Kalau di kelas mungkin beda dengan di lapangan ya. Itu biasanya anak kalau di kelas aktif, di luar tidak aktif dengan alasan capek dan panas. Akhirnya dia kurang maksimal. Nah, itu harus kita strateginya, pendekatan anak lebih ini lagi, lebih hangat lagi. Ditanamkan juga bahwa olahraga ini tujuannya untuk kesehatan, bukan untuk bermain ya. Nah, selain sehat kan kita juga nanti arahnya ke prestasi juga. Kalau sudah di hatinya ada atau tertanam perasaannya dia senang, mungkin dia nanti akan bergerak atau melakukan sesuatu ya bagus gitu, tidak terbebani. Yang penting anak itu enjoy belajar. Iya. Jadi pastinya Ibu akan menjadi guru yang lebih baik begitu ya Bu, dan juga akan lebih mencari strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, tentu dengan media pembelajaran yang lebih konkret ya Bu, dan juga model-model pembelajaran yang membuat anak ini tertantang ya. Nah Bu, bagaimana perasaannya setelah diobservasi dengan menjalani serangkaian supervisi ini dari mulai pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang pasca observasi, bagaimana? Perasaannya alhamdulillah ya, saya itu merasa senang ya, senang pembelajaran berjalan lancar, terus juga jadi sebuah tantangan ya bagi saya. Pembelajaran harus lebih menarik, jadi anak itu senang melakukan, akhirnya ya otomatis kita strateginya ya, metodenya juga harus lebih bagus lagi ya. Menurut Ibu, selama Ibu menjadi pendidik dalam melakukan pembelajaran, kira-kira yang lebih baik itu pembelajaran yang dilakukan kemarin sebelum diobservasi oleh saya, atau pembelajaran yang ketika diobservasi oleh saya itu lebih baik mana? Kayaknya lebih baik sekarang ya. Karena apa ya? Persiapannya Bu. Iya, ini lebih matang lah ibaratnya. Kalau diobservasi kan anak-anak juga akhirnya kok tambah serius gitu. Iya, mungkin di pikiran mereka, aku dinilai. Akhirnya dia merasa dihargai, akhirnya dia timbul. Bukan balik lah. Nah, apa yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran ini ketika diobservasi oleh saya? Hal yang baru Ibu temukan, ternyata begini itu apa kira-kira? Jadi ini berarti ke anak ya? Iya, Ke anak. Iya. Jadi anak setelah saya lihat pembelajaran, dia kok kayaknya nyaman gitu ya, nyaman mengikuti pembelajaran, terus merasa tertarik juga untuk pentingnya ibaratnya ini ya, kan itu kemarin teori dulu ya. Iya. Dia merasa tertarik bahwa ternyata sebelum bergerak dia harus paham dulu konsepnya, harus tahu apa ya, teknik yang betul seperti apa. Iya. Jadi lebih tersusun rapi, terencana ya Bu pembelajarannya. Tapi ya ada juga itu ditemukan anak-anak ya yang Tetap yang aja diam ya. saja gitu. Apakah tidak tertarik atau bagaimana, atau apa gaya sayanya yang kurang tepat untuk seseorang itu dengan kelainan gitu ya. Ya. Jadi dalam pembelajaran ini anak sudah mulai nyaman ya Bu, walaupun tadi ada anak yang masih belum fokus begitu ya Bu. Nah, terkait dengan kompetensi sendiri, khususnya dalam kompetensi pedagogi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid yang telah Bu utarakan dalam observasi kemarin, kalau komplit ya Bu. Nah, untuk kompetensi ketercapaian yang Ibu kembangkan itu seperti apa? Jadi ketercapaian kompetensi ya. Biasanya kan di dalam pembelajaran ya ada beberapa kompetensi ya yang harus dikuasai guru juga agar pembelajaran berjalan lancar. Nanti ini berarti kemampuan seorang guru, karena ini pedagogik ya. Berarti kan guru itu harus tahu karakteristik anak, guru juga kita harus dalam aspek kehidupan dia juga harus kita perhatikan, emosionalnya juga tetap ya, juga intelektualnya kita harus bisa mengembangkan semua itu. Fasilitasi anak dan mengembangkan bakat dan minatnya gitu ya. Sepakat sekali, karena selama pengamatan juga anak-anak sudah
bisa lebih antusias ya Bu, dan ada anak yang lebih fokus seperti itu. Nah untuk kedepannya hal atau kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut dan mendalam gitu Bu? Ada tidak? Ya ada. Ini kan pembelajaran berpusat pada anak ya. Ya. Jadi di pikiran kita sebagai guru bahwa setiap anak dengan berbagai latar belakang atau kemampuannya tetap dia harus mendapatkan pendidikan ya. Maksudnya ya dengan berbagai cara atau metode tetap anak itu harus menerima pelajaran itu, materi itu gitu. Belajar diferensiasi apa ya? Iya itu. Jadi bagaimana guru bisa menyampaikan materi dengan baik, terus guru juga harus menguasai kompetensi dasarnya, itu harus sudah dikuasai oleh guru. Iya. Kompetensi dasarnya juga harus sudah dipahami guru, sehingga guru dalam mengajar itu muridnya itu nanti akan apa ya? Akan senang, nyaman. Ya tujuan pembelajaran pastinya ada tercapai gitu ya. Saya setuju. Oke Bu. Nah bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan potensi tersebut Bu agar dapat diterapkan pada anak? Oke. Jadi begini ya. Ini harus mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari perencanaan. Kemudian ya perencanaan kan banyak ya Bu ya, ada RPP ada segala macam ya. Itu setelah itu kita juga jangan mendiskriminasi anak. Betul, saya udah bedakan yang Iya, yang saya sama. Harus paham lah. Tadi di awal sudah karakteristik anak harus kita kuasai ya. Intinya ya guru itu harus tetap belajar dan belajar. jangan udah ini yang mengeluh. Pasti karena semua guru juga punya banyak tantangan yang Belajar banyak ya, mulai dari buku, mulai dari ikut pelatihan-pelatihan, yang penting untuk mengembangkan potensi diri. ya. Ibu luar biasa sekali. Jadi sudah ada rencana ya Bu untuk kedepannya mau seperti apa, baik baik dari cara-cara yang tadi Ibu terangkan. Nah, menurut Ibu cara mana yang dalam waktu dekat akan Ibu realisasikan secepatnya? Mungkin begini ya, setiap ilmu yang kita peroleh itu kan harus mencari ilmu ya. Betul, dimanapun dan kapanpun. Ya secepat itu pula kita merealisasikan ke anak lewat pembelajaran. Begitu. Dalam waktu dekat akan direalisasikan ya Bu dengan cara-cara apa tadi Bu yang dengan pembelajaran apa Berdefinisi. ya berdiferensiasi ya Bu tadi yang Ibu utarakan. Nanti Ibu secepatnya akan merealisasikannya ya Bu dengan tadi seperti yang Ibu bilang tentang kompetensi dari anak mengatur emosionalnya ya Bu, sosial emosionalnya juga harus dilatih. Dan itu tadi yang saya tangkap dari Ibu itu secara seperti itu yang digunakan ya. Nah untuk dukungan sendiri apakah ada dukungan khusus begitu Bu dari siapa mungkin dalam merealisasikannya nanti? Dukungan khusus ya mungkin ini tidak ada khusus ya. Karena dalam proses pembelajaran ya memang kita harus kerjasama ya Bu. Betul sekali. Ya dukungan dari kepala sekolah, pasti dukungan dari teman sejawat juga, guru-guru, terus dari orang tua juga kayaknya itu tetap berpengaruh, dari lingkungan, Benar sekali. sekolah. Iya, karena semuanya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kolaborasi ya Bu ya. Betul. Tetap menjaga kolaborasi dan komunikasi gitu ya Bu ya. Maksudnya luar biasa ya Bu. Nah untuk rangkaian dari sekolah visi akademik ini yang alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Bu, sudah kita lakukan dan sudah kita lewati, dan semoga saja dalam proses ini membawa manfaat dan berkah buat kita semua. Yang pada Ibu dan juga saya tentunya, saya kan sebagai pengajar di kelas, pastinya saya juga agar bisa lebih mengembangkan diri lagi menjadi guru yang lebih baik ya Bu. Kita sama-sama belajar di sini. Saya bukan maksud menggurui atau bagaimana dalam mengobservasi Ibu. Baik Ibu, terima kasih buat atas kesediaan waktunya, sudah bersedia saya supervisi, sudah mau menyiapkan segala persiapannya dengan baik dan maksimal. Saya rasa cukup ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.